Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 12? Semoga kalian dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, pada pertemuan kali ini ketemu lagi sama Ibu dalam pelajaran PPKN ya. Ibu harap kalian tetap semangat belajar setiap harinya dan selalu mengikuti pelajaran dengan baik setiap harinya, walaupun belajarnya masih dari rumah ya. Oke, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara ya. Minggu kemarin dua minggu yang lalu kita sudah membahas tentang hak dan kewajiban warga negara serta substansi hak dan kewajiban warga negara dengan nilai-nilai Pancasila ya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang kasus-kasus pelanggaran hak. Oke, tujuan pembelajarannya adalah siswa diharapkan mampu memahami dan mampu menganalisis kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Nah, apa sih pelanggaran hak itu? Pelanggaran hak adalah setiap perbuatan baik disengaja atau kelalaian yang melawan hukum, mengurangi, menghalangi, dan atau mencabut hak seseorang sebagai warga negara yang dijamin oleh undang-undang. Nah, faktor penyebabnya itu apa? Faktor penyebabnya ada dua, yaitu faktor intern, artinya faktor dari dalam. Yang pertama, faktor dari dalam itu adalah sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Yang kedua, kurangnya kesadaran akan hak orang lain. Jadi kita nggak sadar kalau orang lain juga punya hak. Yang ketiga, tidak adanya sikap toleransi. Itu faktor intern ya. Nah, yang kedua ada faktor ekstern. Nah, faktor ekstern ini adalah faktor dari luar. Yang pertama, ada penyalahgunaan kekuasaan. Yang kedua, ketidaktegasan aparat penegak hukum. Dan yang ketiga, penyalahgunaan teknologi. Itu faktor ekstern penyebab terjadinya pelanggaran HAM. Nah, sekarang contoh kasusnya. Contoh kasus pelanggaran HAM itu apa sih? Yang pertama, banyaknya angka kemiskinan di negara kita. Itu banyak warga masyarakat yang mohon maaf masih hidupnya kekurangan ya, bahkan miskin gitu. Yang kedua, sering terjadinya kasus tindak pidana umum. Oke, kasus tindak pidana umum itu bentuknya apa saja sih? Misalnya masih banyak terjadi pembunuhan, lalu penganiayaan ya, lalu apalagi pengeroyokan, misalnya kasus bullying, itu juga termasuk jenis pelanggaran HAM ya. Yang ketiga ada tingkat putus sekolah yang tinggi. Kalian sering lihat anak-anak seusia SD gitu ya, harusnya dia duduk di bangku sekolah, tapi dia malah mengamen di jalan. Nah, itu angka putus sekolah yang sangat tinggi. Jadi angka putus sekolah yang sangat tinggi juga termasuk jenis pelanggaran HAM. Karena haknya apa? Haknya adalah mendapat pendidikan yang layak. Tetapi di usia yang masih kecil, dia harus mencari nafkah. Itu jenis pelanggaran HAM juga ya. Oke. Yang kedua tentang pengingkaran kewajiban. Apa sih pengingkaran kewajiban? Nah, pengingkaran kewajiban adalah pola tindakan warga negara yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi, tindakan warga negara yang tidak melaksanakan kewajibannya itu adalah
pengingkaran kewajiban. Faktor penyebabnya apa? Faktor penyebabnya itu sama dengan pelanggaran hak. Tadi yang faktor pengingkaran sikap egois, lalu kurangnya kesadaran akan kewajiban, itu ya. Nah, contohnya apa pengingkaran kewajiban? Contohnya yang pertama adalah sering kita lihat dan mungkin hampir setiap hari ya. Yang pertama itu melanggar lalu lintas. Nah, itu contoh dari pengingkaran kewajiban. Yang kedua, membuang sampah sembarangan. Sering kita tidak sadar kalau misalnya kita itu setiap hari bahkan suka membuang sampah sembarangan. Padahal itu adalah satu jenis pengingkaran kewajiban. Karena kewajiban kita adalah menjaga lingkungan, melestarikan lingkungan, itu jenis kewajibannya. Kalau misalnya membuang sampah sembarangan, itu jenis pengingkaran kewajiban. Oke. Yang ketiga ada tidak membayar pajak. Ya, itu juga jenis pengingkaran kewajiban warga negara. Karena banyak sekali warga negara yang tidak sadar akan kewajibannya. Salah satunya adalah membayar pajak. Yang keempat ada merusak fasilitas umum. Contohnya mencoret-coret dinding pertokoan, misalkan mencoret-coret dinding terminal bis ataupun bandara atau apa ya, sering terjadi itu, halte bis. Nah, itu salah satu contoh dari pengingkaran kewajiban dan kasus pelanggaran hak. Tadi Ibu sudah sebutkan. Nah, kesimpulannya adalah kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban itu terjadi karena beberapa faktor yang tadi ya bisa disebutkan, dan contoh-contohnya juga sudah Ibu sebutkan tadi. Oke, untuk tugas nanti Ibu akan sampaikan pada saat jam pembelajaran ya. Mungkin itu saja materi yang dapat Ibu sampaikan kali ini di pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat materinya dan kalian bisa memahami serta dapat dimengerti. Oke, Ibu tutup ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.